Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di dalam video kita berikutnya, yang kali ini kita akan bahas mengenai distribusi frekuensi. Sama halnya dengan minggu yang lalu, di dalam materi penyajian data, distribusi frekuensi adalah merupakan salah satu contoh bagaimana nantinya suatu pola data itu akan kita sajikan dalam suatu bentuk, yaitu yang kita kenal dengan sebutan distribusi frekuensi. Baik, kita masuk ke dalam materi kita berikutnya. Pada saat kita dihadapkan kepada sekumpulan data yang banyak, seringkali kita harus mengatur dan meringkas dalam sebuah tabel yang berisi daftar nilai data yang mungkin saja baik secara individu maupun berkelompok, bersama dengan frekuensi yang sesuai dengan pengelompokan tersebut, yang nantinya akan mewakili berapa kali nilai tersebut akan terjadi. Salah satu cara untuk meringkas data-data tersebut adalah dengan menggunakan distribusi frekuensi. Jadi, sebaran data yang mewakili keberadaan individu tersebut, inilah yang nantinya akan kita masukkan ke dalam suatu pola distribusi frekuensi. Di dalam slide ketiga, di sini kita bisa melihat bagaimana contoh tabel distribusi frekuensi. Jadi, Anda bisa melihat di sini kita melihat ada kelompok-kelompok data. Kelompok data ini tersusun ke dalam 6 kelas. Jadi, ada 6 baris yang artinya dia mengisyaratkan ada 6 kelas. Kelas pertama ditempati oleh kelompok data 40 sampai 49, kelas kedua 50 sampai 59, kelas ketiga 60 sampai 69 dan seterusnya sampai kelas ke-6 90 sampai 99 ya. Kemudian di sisi sebelah kanannya ada frekuensi. Frekuensi ini adalah individu data yang nantinya akan Anda masukkan ke dalam kelompok-kelompok ini. Jadi, setiap individu ini itu kita masukkan sesuai dengan kelompok datanya masing-masing, yang nantinya akan kita urutkan berdasarkan di mana individu ini nantinya akan kita tempatkan di dalam kelompok-kelompok datanya. Apakah dia ada di kelas 1 ataukah ada di kelas kedua, ketiga dan seterusnya. Inilah contoh dari model tabel distribusi frekuensi. Oleh karena itu, apa sih yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk tabel, dengan cara kita memasukkan setiap individu data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap individu hanya masuk ke dalam satu kelas tertentu saja. Jadi butuh ketelitian, butuh kehati-hatian untuk Anda bisa memasukkan setiap individu data ke dalam kelompok-kelompok kelas yang ada di dalam pola tabel distribusi frekuensi. Anda misalnya keliru memasukkan data di sini, maka akan mempengaruhi keseluruhan dari tabel distribusi frekuensi. Jadi harus sesuai berapa total seluruhnya dari jumlah frekuensi yang harus Anda sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun distribusi frekuensi. Ada beberapa tahapan yang harus Anda perhatikan agar kita bisa menyajikan suatu pola distribusi frekuensi. Yang pertama,
lakukan terlebih dahulu array, yaitu menyusun data mentah ya. Jadi nanti ada sekelompok data atau sekumpulan data yang nantinya tersebar acak ya, disebar secara acak. Nah, di sini Anda harus melakukan array terlebih dahulu dengan menggunakan sistem tally atau sistem pagar ya, yaitu menyusun data-data mentah tadi menurut besar kecilnya. Biasanya dimulai dari data terkecil sampai data terbesar. Jadi kita mengurutkan data-data tersebut dari nilai yang terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, tentukan rentangnya atau tentukan range-nya. Ya. Mencari range atau R yaitu selisih antara data terbesar atau nilai terbesar tadi dengan data terkecil ya, atau R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Jadi untuk menentukan berapa range yang nantinya akan kita tetapkan di dalam penyusunan distribusi frekuensi. Kemudian yang ketiga, kita menentukan banyaknya kelas ya. Seperti contoh yang tadi, contoh yang pertama di ilustrasi yang pertama, contoh tadi kita menggunakan ke dalam 6 kelas ya, 6 kelas di dalam distribusi frekuensi. Nah, dari mana datangnya 6 kelas? Nah, 6 kelas ini ditentukan dengan kita menggunakan rumus aturan Sturges ya. Aturan Sturges ini merupakan aturan yang sudah baku dan biasa digunakan di dalam pola penyusunan distribusi frekuensi. Ada catatan di sini, apabila banyaknya kelas sudah diketahui, maka kita tidak perlu lagi menggunakan aturan Sturges ya. Tapi seandainya banyaknya kelas belum diketahui, maka kita bisa dibantu dengan menggunakan rumus aturan Sturges ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K itu menunjukkan banyaknya kelas yang nantinya akan kita cari, dan N sama dengan banyaknya nilai atau berapa jumlah keseluruhan dari kelompok data yang nantinya akan kita susun ke dalam pola distribusi frekuensi. Langkah yang keempat, kita menentukan panjang kelas atau besarnya kelas, atau seringkali kita sebut sebagai interval. Notasinya I ya. I atau interval itu sama dengan rentang atau range dibagi banyaknya kelas, atau R dibagi K. Jadi panjang kelas atau interval ini nantinya akan mempengaruhi dari bagaimana kelas-kelas di dalam distribusi frekuensi ini bisa kita susun ya. Nah, nanti di dalam kelas interval ini jarak antar kelas itu nanti hasilnya akan sama ya, itu harus sama. Makanya panjang kelas itu harus kita tentukan di dalam langkah awal kita menyusun distribusi frekuensi. Lalu yang kelima, kita menentukan batas-batas kelas ya. Nah, di dalam distribusi frekuensi ada batas bawah, ada batas atas kelas. Jadi ada 2 batas kelas ya. Yang pertama batas bawah kelas, yang kedua batas atas kelas ya. Kemudian setelah itu kita bisa memasukkan data atau individu-individu data tadi ke dalam kelas-kelas tertentu. Jadi setelah batas kelasnya ditentukan, maka selanjutnya kita tinggal memasukkan setiap individu-individu data ke dalam kelas-kelas tertentu ya, dengan menggunakan sistem tally ya, sistem tally, di mana setiap data itu hanya masuk ke dalam satu kelompok kelas tertentu saja.
Ada catatan di sini. Batas bawah kelas pertama biasanya merupakan nilai batas terkecil atau X minimum. Jadi untuk Anda bisa memudahkan menyusun suatu pola distribusi frekuensi, untuk menentukan batas bawah kelas pertama, kita bisa mengambil dari nilai yang paling kecil di dalam kelompok data yang kita susun tadi. Itu kita langsung masukkan sebagai batas bawah kelas pertama. Namun ada kalanya, ada lagi cara yang lain, ya, ada alternatif yang lain. Kadangkala diambil dari bilangan yang lebih kecil dari nilai data terkecil, dengan syarat selisih antara nilai data terkecil dengan bilangan tersebut kurang dari panjang kelasnya. Ya, jadi rentangnya tidak terlalu jauh. Jadi nilainya tuh misalnya nih nilai terkecilnya di angka 30. Berarti kita bisa memasukkan 29, 28 gitu ya. Jadi jangan terlalu jaraknya jangan terlalu besar gitu ya, supaya nanti masuk seluruh individu data ke dalam pola distribusi frekuensi yang nantinya akan kita susun. Tapi supaya lebih simpel, Anda tetapkan saja nilai terkecil di dalam kelompok data tersebut sebagai awal dari batas bawah kelas pertama yang nantinya akan kita tetapkan di dalam kelas-kelas distribusi frekuensi. Baik, berikutnya kita akan melihat bagaimana contoh penyajian sebuah data ke dalam pola distribusi frekuensi. Seperti yang Anda lihat di bawah ini, di sini terdapat data mentah dari sebuah sebaran data yang berkaitan dengan nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah Kalkulus 1 dari 180 mahasiswa. Data-data ini harus Anda sajikan, nantinya harus Anda olah dengan menggunakan beberapa tahapan yang tadi sudah saya uraikan di awal, untuk nantinya Anda bisa bentuk ke dalam pola distribusi frekuensi. Di sini kita bisa melihat urutan data dari angka 68, 55 sampai ke ujung kanan bawah 47. Kalau kita hitung jumlah keseluruhan adalah 180. Kemudian data ini harus Anda susun secara berkelompok dan Anda masukkan ke dalam distribusi frekuensi. Baik, gimana cara kita penyelesaiannya? Kita buka halaman berikutnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan data tadi, terlebih dahulu kita melakukan array data, yakni dengan mengurutkan data dari nilai terbesar sampai dengan data yang terkecil. Jadi perjanjian, ya, kita mulai dari nilai terbesar sampai ke nilai terkecil. Atau mau Anda balik, silahkan boleh. Dari data terkecil sampai data terbesar. Jadi Anda urutkan ya satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat. Setelah Anda susun seperti ini, maka kita akan memperoleh data yang sudah berurutan. Di sini dalam contoh ini saya melakukannya dari data yang terbesar sampai ke data yang terkecil. Dari X maksimum sampai dengan X minimum. Terurai di sini seluruhnya lengkap sebanyak 180 data. Kemudian kita bisa menetapkan nilai terbesar ada di angka 69 dan nilai terkecilnya ada di angka 24, ya. Nah, ini hasil dari kita menyusun data tersebut yang dimulai dari nilai terbesar sampai kepada urutan nilai yang terkecil. Untuk langkah pertama, proses ini sudah terpenuhi. Berikutnya kita masuk ke langkah kedua.
Untuk langkah kedua, selanjutnya Anda harus menentukan range-nya atau R, di mana nilai R ini itu diperoleh dari nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil, atau istilahnya R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Di data yang tadi, yang di awal di slide pertama tadi, Anda sudah melihat nilai untuk data terbesar ada di angka 69 dan nilai untuk data terkecil ada di angka 24. Maka kita bisa menentukan besarnya R atau range itu adalah 69 dikurangi 24. Akhirnya kita bisa mendapatkan nilai R sama dengan 45. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga. Untuk langkah ketiga, kita harus bisa mendapatkan berapa banyaknya kelas yang nantinya akan kita bentuk ke dalam pola distribusi frekuensi. Catatan ya, kalau dalam soal itu sudah diketahui banyaknya kelas, maka Anda tidak perlu menggunakan rumus aturan Sturges jika diketahui banyaknya kelas. Tapi apabila di dalam soal tidak diketahui berapa banyaknya kelas yang harus Anda bentuk, maka Anda bisa menggunakan rumus aturan Sturges, yaitu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di sini diketahui N itu adalah banyaknya data yang tersebar dalam kasus atau dalam contoh soal. Tadi N sama dengan 180. Berarti kita bisa mendapatkan nilai K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 180. Jadi Anda gunakan kalkulator, cari berapa nilai untuk K. Di sini diperoleh K sama dengan 8,4 kelas. Karena di sini nilainya desimal, ada bilangan pecahan di belakang koma, kita bulatkan saja untuk jumlah atau banyaknya kelas itu K sama dengan 8 kelas, artinya pembulatannya ke bawah. Setelah kita mendapatkan berapa banyaknya kelas untuk pola distribusi frekuensi yang nantinya akan kita bikin, langkah keempat kita menentukan lebar kelas atau interval. Berapa lebar kelas atau jarak antar kelas? Ya, di sini kan kita punya 8 kelas. Berarti antara kelas ke-1, kelas ke-2 itu berapa jarak intervalnya? Nah, ini untuk mencari besarnya panjang interval atau lebar kelas, itu kita mencari dari rumus I sama dengan rentang dibagi K. R dibagi K, artinya rentang dibagi banyaknya kelas. Tadi di awal kita sudah mendapatkan nilai R sama dengan 45 kan. Nah, dibagi 8. Sehingga apabila kita jumlahkan atau kita bagi, nilainya sama dengan 5,6. Kita lakukan pembulatan ke atas. Berarti panjang kelas atau interval itu sama dengan 6. Berarti jarak antar kelas itu sama dengan 6. Nah, setelah kita mendapatkan panjang kelas berapa, kemudian banyaknya kelas itu juga berapa, kita sudah ketahui semua, maka kita bisa melanjutkan ke langkah yang kelima. Di dalam langkah yang kelima, yang bisa kita lakukan pertama kali adalah kita menentukan batas bawahnya dulu. Batas bawah kelas. Kita memiliki 8 kelas, berarti kita harus bisa menentukan berapa batas bawah kelas pertama, kelas kedua, ketiga, sampai dengan kelas ke-8. Kita sudah mendapatkan informasi di awal, ya. Kita pakai informasi tadi untuk kita bisa masukkan ke dalam langkah yang kelima. Untuk menentukan batas bawah kelas pertama, itu kita bisa memasukkan dari data yang terkecil. Tadi di atas kita sudah mendapatkan berapa nilai terkecil dari sebaran data yang ada di dalam soal.
Di sini diketahui bahwa batas bawah kelas pertama yang akan kita tetapkan adalah kita mengambil dari nilai yang terkecil, yaitu sama dengan 24. Paham ya? Jadi untuk menentukan batas bawah kelas pertama, kita langsung saja mengambil dari batas nilai terkecil di dalam urutan sebaran data. Ya. Karena nilai terkecilnya ada di angka 24 atau X minimumnya sama dengan 24, maka angka 24 itu kita tetapkan sebagai batas bawah kelas ke-1. Selanjutnya, untuk batas bawah kelas kedua, kelas ketiga, keempat, sampai dengan kelas ke-8, kita tadi sudah mendapatkan berapa panjangnya kelas interval. Tadi di langkah keempat, kita sudah mendapatkan I sama dengan 6. Artinya, untuk batas ke-1 sampai kedua atau jarak dari kelas ke-1 dan kelas kedua itu ada 6. Berarti 24 ditambah 6. Jadi sama dengan 30. Kita sudah mendapatkan batas bawah kelas kedua sama dengan 30. Kelas ketiga, bagaimana kelas 3? Tambah lagi 6. Kelas keempat terus begitu. Artinya, untuk menentukan panjang kelas interval ke bawah, kita tambahkan 6. Ya, sampai ke batas bawah kelas ke-8. Itu diperoleh angka sama dengan 66. Nah, jika kita sudah selesai menguraikan berapa batas bawah dari kelas ke-1 sampai kelas ke-8, itu artinya kita sudah menyelesaikan sampai kepada tahap di langkah yang kelima. Oke, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Setelah kita mendapatkan batas bawah kelas pertama sampai dengan kelas ke-8, langkah ke-6, kita selanjutnya menentukan berapa batas atas kelas. Kita sudah mendapatkan batas bawah. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk menghitung berapa besar batas atas kelas untuk kelas pertama, kedua, ketiga sampai kelas ke-8. Ya. Nah, di sini kita melihat dulu bagaimana status bilangan yang sedang kita hitung. Kebetulan di sini angkanya termasuk ke dalam bilangan bulat. Maka untuk menentukan batas atas kelas pertama itu kita menetapkan karena dia statusnya sebagai bilangan bulat, bukan pecahan, maka dikurangi angka 1. Jadi sekali lagi, jika status bilangan yang sedang kita hitung itu merupakan bilangan bulat, maka untuk menentukan batas atas kelas ke-1 itu dikurangi dengan angka 1. Ya, bukan termasuk bilangan pecahan soalnya. Jika terdapat satu angka di belakang koma, contoh misalnya 29,2, 35,1 misalnya ya. Jadi ada satu angka di belakang koma. Maka untuk menentukan batas atas kelas pertama, kedua, dan selanjutnya itu dikurangi 0,1 karena dia ada satu angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma dikurangi dengan 0,01. Ya, paham ya? Jadi kita lihat dulu status bilangan yang sedang kita hitung, bagaimana bentuknya, apakah dia bilangan bulat ataukah dia merupakan bilangan pecahan. Oke, balik lagi ke sini. Status di sini adalah bilangan bulat. Tadi di awal kita sudah mendapatkan batas bawah kelas ke-1 24. Batas bawah kelas kedua adalah 30. 24 ditambah 6 sama dengan 30. Maka selanjutnya untuk menentukan batas atas kelas ke-1, kita melihat dari ujung batas bawah kelas kedua. Ya. Batas bawah kelas kedua tadi nilainya sama dengan 30. Nah, 30 ini kita kurangi 1 untuk kita tempatkan di atas. Ya. Dia akan pindah menjadi nilai untuk batas atas kelas ke-1. Berapa?
sama dengan 29. 30 dikurangi 1. 29. Nah, selanjutnya untuk batas atas kelas kedua itu sama dengan Anda menghitung untuk batas bawah kelas pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kita melihat berapa panjang intervalnya, itu sama. Karena kita sudah mendapatkan batas atas kelas ke-1, batas atas kelas ke-1 sama dengan 29, maka selanjutnya untuk batas atas kelas kedua, ketiga, dan seterusnya sampai kelas ke-8 itu kita tambahkan nilainya dengan 6. Berarti batas atas kelas kedua 29 ditambah 6 sama dengan 35. Batas atas kelas ketiga 35 ditambah 6 sama dengan 41. Dan seterusnya sampai Anda menyelesaikan batas atas kelas ke-8. Jadi apabila Anda sudah mendapatkan nilai untuk batas atas dan batas bawah, maka selanjutnya data itu akan tampil seperti yang ada di langkah yang nomor 7. Nah, ini hasil perhitungan kita untuk menetapkan berapa batas bawah dan berapa nilai untuk batas atas. Untuk kelas pertama tadi batas bawahnya ada di posisi sebelah kiri, ya. Kelompok yang ada di sebelah kiri itu dikatakan batas bawah. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu adalah batas atas kelas. Batas atas kelas. Jadi, untuk kelas pertama, batas bawahnya 24, batas atasnya 29. Untuk kelas kedua, batas bawahnya 30, batas atasnya 35. Coba Anda perhatikan jarak interval antara kelas ke-1, kelas kedua, ketiga, sampai kelas ke-8, semua jarak intervalnya sama. Berapa? Jaraknya sama dengan 6. Ya. Jadi, antara batas bawah dengan batas atas, panjang intervalnya itu semua sama. Harus sesuai dengan hasil perhitungan yang sudah Anda hitung di awal tadi. Berapa Anda menentukan panjang intervalnya? Ya, jadi nggak boleh beda panjang interval. Semuanya harus sama. Nah, ini Anda sudah mendapatkan distribusi kelas. Jadi ada di antara batas atas dan batas bawahnya. Ya, berarti untuk penyajian distribusi frekuensi kita sudah mendapatkan berapa batas bawahnya dan berapa batas atasnya untuk masing-masing kelas. Kebetulan di sini ada 8 kelas, berarti kita menyajikan pola distribusi frekuensi ke dalam 8 kelas. Untuk selanjutnya kita masuk ke langkah ke-8. Selanjutnya di langkah ke-8, setelah kita berhasil membuat dan menentukan batas bawah dan batas atas dalam pola distribusi frekuensi, maka selanjutnya kita bisa membuat bagaimana distribusi frekuensi dari data tersebut dengan menggunakan sistem tally. Di bawah ini kita bisa melihat ada tabel yang berisi pola dari distribusi frekuensi. Ada 4 kolom di mana masing-masing berisi keterangan, ada nomor kelas, ada kelas nilai UAS, ada tally, dan satu lagi kolom jumlah. Nah, di sini di dalam masing-masing kolom itu sudah kita susun dari data yang pertama sudah kita buat. Untuk nomor kelas kita isi dari kelas ke-1, kelas kedua, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Karena tadi ketentuannya kita harus membuat ke dalam 8 kelas, maka nomor kelas pun diurutkan dari kelas ke-1 sampai dengan kelas ke-8. Berikutnya di kolom kedua ini adalah kita akan menuliskan kelompok data yang tadi sudah kita susun berdasarkan batas bawah dan batas atasnya.
Jadi ada beberapa keterangan di dalam kolom 2 ini yang akan kita isi. Untuk kelas ke-1 itu berada di antara rentang 24 sampai 29. Kemudian di kelas kedua itu ada di antara rentang 30 sampai 35. Kemudian di kelas ketiga itu ada di antara rentang 36 sampai 41 dan seterusnya. Nah, kemudian dari data yang ada di slide ke-6 itu kita akan memasukkan ada berapa orang jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai antara 24 sampai 29. Kemudian ada berapa orang anak mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara 66 sampai 71. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita tinggal memasukkan angka-angka yang ada di slide nomor 6. Silakan Anda buka kembali. Itu tempatkan ke dalam kelompok-kelompok ini. Contoh misalnya tadi, untuk data yang terbesar ada di angka 69. Jika kita lihat di dalam tabel di sini, 69 itu ada di kelas ke-8. Berarti kita tempatkan dalam sistem tally ini adalah angka bahwa 69 itu ada di kelas ke-8. Karena dia terletak di antara range 66 sampai 71. Demikian juga misalnya ada mahasiswa yang mendapatkan nilai 57. Artinya kalau dia mendapatkan nilai 57 berarti dia berada di kelas ke-6. Karena kelas ke-6 itu rentangnya itu antara 54 sampai 59. Jadi kita bisa menempatkan pada pola arraynya di sini ya, ada satu orang yang mendapatkan nilai 57 untuk kelas interval yang ke-6. Nah, setelah selesai semua sistem tally ini dengan memasukkan seluruh individu data yang berjumlah 180 tadi, tinggal kita jumlahkan berapa orang mahasiswa yang mendapatkan nilai antara 24 sampai 29. Kita tinggal hitung di sini ada 3, 1, 2, 3. Berarti jumlahnya di 3. Berapa orang yang mendapatkan nilai antara 48 sampai 53? Kita tinggal menghitung di sini ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan 41, 42. Jadi ada 42 orang ya. Jadi yang menempati nilai 57 ya, si A misalnya mendapatkan nilai 57, berarti dia berada di rentang kelas ke-6. Karena rentang kelas ke-6 ada di antara nilai 54 sampai 59. Dengan perkataan lain, nanti angka yang berada pada kolom jumlah ini Anda jumlahkan seluruhnya. Nilainya harus sama dengan nilai yang ada pada data soalnya atau pada sebaran datanya tadi, sebanyak 180 ya. Baik, untuk langkah ke-8 sudah saya jelaskan. Berikutnya kita masuk ke langkah yang ke-9. Selanjutnya, setelah kita bisa membentuk sebuah pola distribusi frekuensi, di langkah 9 ini kita pun juga bisa mencari berapa nilai tengah dari masing-masing kelas. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan nilai tengah untuk masing-masing kelas ditentukan dengan cara nilai tengah sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, dari situ kita bisa memasukkan berapa nilai tengah untuk masing-masing kelas. Kita ambil contoh. Untuk kelas ke-1 ada batas bawah 24 dan batas atas 29. Maka nilai tengahnya ada di antara 24 dan 29.
Berapa nilai tengahnya? Yaitu 24 ditambah 29 dibagi 2. Hasilnya 26,5. Selanjutnya untuk kelas kedua, berapa nilai tengahnya kembali? Kita hitung sama dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nanti hasilnya 32,5. Atau kita perlakukan seperti kita mencari angka-angka yang lain, itu sama. Kita menggunakan jarak antar kelas. Berapa interval tadi yang sudah kita tetapkan untuk kita bisa menyusun distribusi frekuensi? Jarak antar kelas di sini intervalnya ada 6, ya, sama dengan 6. Artinya, jika kita sudah menemukan berapa nilai tengah untuk kelas pertama, kita bisa menghitung nilai tengah untuk kelas kedua dengan jalan 26,5 ditambah 6, hasilnya 32,5. Itu sama artinya dengan kita mencari nilai tengah dengan menggunakan rumus di atas, yaitu 30 ditambah 35 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 32,5. Untuk kelas ketiga, 32,5 berarti nilai tengahnya ditambah dengan 6. Hasilnya 38,5. Jika Anda menggunakan rumus untuk nilai tengah, berarti 36 ditambah 41 hasilnya dibagi 2. Nanti hasilnya pun akan sama sebesar 38,5. Baik, demikian hasil presentasi dari paparan untuk pembahasan penyajian data dengan menggunakan pola distribusi frekuensi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian video saya yang saya berikan berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu membahas tentang distribusi frekuensi. Untuk lebih Anda untuk bisa mempelajari dan bisa lebih paham kembali, maka kita akan lanjutkan dengan materi latihan soal-soal untuk membuat pola distribusi frekuensi. Kelanjutan untuk distribusi frekuensi berikutnya akan saya sampaikan minggu depan. Terima kasih atas